Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan satu hati hari Kamis tanggal 10 bulan Juni tahun 2021. Sebelum kita masuk dalam renungan satu hati, dalam pembacaan firman dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi dalam Kristus Yesus, kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh kami alami, kami lewati dan kami jalani sampai saat ini. Terlebih kami juga bersyukur pagi ini karena Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk menghirup udara pagi pemberian Tuhan, menikmati nafas baru pemberian Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat untuk orang lain karena berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Sekarang Tuhan, kami mohon kepadamu berkenan untuk mengampuni setiap dosa, kesalahan dan ketidakbenaran yang terjadi dalam hidup kami. Bahkan juga kami mohon penyertaan Roh Kudus untuk menolong kami, memberi kami hikmat supaya kami bisa memahami firman Tuhan. Karena saat ini kami berupaya untuk duduk di seputaran firman Tuhan. Berkata-katalah Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kitab Ibrani 13 ayat 5 dan 6 yang saat ini kita akan ditolong oleh anak kekasih Lisa, anak sekolah minggu dari GKJ Condong Catur, untuk membacakannya. Mari, Dek Lisa, dipersilahkan. Bacaan hari ini diambil dari Ibrani 13 ayat 5-6 yang demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh adik kita Lisa. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Dek Lisa dan menyertai terus dengan berkat-berkat yang berlimpah kehidupan Dek Lisa beserta dengan orang tua, bahkan juga keluarga besar. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang kekasih Tuhan, pagi ini kita mengambil tema senantiasa merasa cukup. Dalam kehidupan kita tentang merasa cukup, apa yang teringat dalam pikiran saya adalah sebuah lagu yang syairnya seperti ini. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, ingat lagu ini? Lagu tersebut menggambarkan tentang kehidupan manusia, termasuk kita tentu saja ya, yang terus-menerus mencari uang, mengejar materi. Memang harus diakui bahwa uang itu penting bagi kehidupan manusia, kehidupan kita semua. Karena tanpa uang kita tidak bisa melakukan apa-apa ya. Mau bayar sekolah harus pakai uang. Mau makan, beli makan harus pakai uang. Semua kebutuhan hidup harus dibiayai dengan uang. Tapi uang bukanlah segala-galanya dalam hidup ini. Karena banyak hal di dalam hidup ini yang tidak bisa diukur, dibeli, dan digantikan dengan uang. Sebagai contoh, uang tidak bisa membeli sukacita, walaupun dia bisa membeli kesenangan. Tetapi uang juga tidak
bisa membeli ketenangan, tidak bisa membeli keselamatan. Uang tidak jahat, tetapi cinta akan uanglah yang membuat manusia menjadi jahat. Cinta terhadap uang dan hati yang melekat pada kekayaan menyebabkan seseorang tidak pernah merasa cukup dan selalu dikejar-kejar oleh perasaan merasa kurang. Dan pagi hari ini kitab Ibrani 13 ayat 5 dan 6 mengingatkan kita untuk tidak menjadi hamba uang dan mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Hal ini juga berarti bahwa kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jadi tidak hanya mengisi hidup ini dengan semata-mata mencari uang, bekerja, menghabiskan semua waktu, tenaga, dan pikiran hanya pada fokus mendapatkan uang. Karena dengan demikian, perintah Tuhan untuk bisa selalu bersukacita dalam segala keadaan akan sulit dilakukan. Karena kita tidak bisa bersyukur atas apa yang sudah kita dapat. Pikiran hanya kepada uang. Memang berbicara tentang rasa cukup, kembali pada pribadi masing-masing individu. Ini semua tergantung dari hati. Jika hati kita selalu dipenuhi oleh rasa syukur, maka dalam segala situasi hidup kita akan merasa selalu cukup dengan apa yang kita miliki. Cukup bukan berarti bahwa kita langsung terus berhenti dari bekerja, kemudian berpuas diri saja. Kita akan senantiasa merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan apa yang sudah didapatkan di dalam bekerja keras dan usaha kita. Bukan dengan apa yang belum kita miliki dan yang belum kita dapatkan. Jadi kita harus bersyukur, mensyukuri. Syukurilah apa yang ada dan bukan yang belum ada. Bahkan kita juga bisa bersyukur dengan apa yang akan Tuhan beri. Artinya yang belum kita punya, belum ada, tapi tetap kita bersyukur. Bukan merasa kurang dengan apa yang belum ada, tetapi bersyukur bahwa apa yang belum ada itu Tuhan sediakan bagi kita kalau kita memang memerlukannya, bukan menginginkannya. Jadi kembali inti dari bacaan kita hari ini, renungan pagi kita hari ini adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena dengan demikian kita akan bisa merasa cukup dengan apa yang sudah Tuhan beri. Senantiasa merasa cukup perlu untuk kita lakukan dalam hidup kita supaya kita bisa mengucap syukur, terus kemudian kita bersukacita dalam segala hal. Karena disitulah letak iman kita, yaitu mau terus-menerus bersukacita dalam segala hal, termasuk di dalam setiap perkara yang kita miliki, setiap harta, setiap apa yang kita miliki, kesehatan, kasih sayang, keluarga, persaudaraan, pertemanan, apa saja, semuanya itu berasal dari Allah. Dan kalau kita merasa cukup, kita bisa bersyukur. Atau sebaliknya, kita mensyukuri apa yang ada supaya kita bisa merasa cukup. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Renungan kita pagi hari ini. Senantiasa merasa cukup. Senantiasa bersyukur dengan apa yang sudah ada. Mari kita tutup renungan satu hati kita dengan berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam Kristus Yesus, anugerahkanlah kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu mensyukuri berkat-Mu lewat kerja kami dan juga melalui usaha kami. Sehingga kami selalu merasa cukup dengan apa yang kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas setiap kita pagi hari ini. Sepanjang hari selalu merasa cukup, selalu mengucap syukur.